Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini sesuai rencana yang kita akan laksanakan, alhamdulillah kita sudah hadir di tempat ini dan tak henti-hentinya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar, yang kami hormati pemateri dari Badan Orpek, Organisasi Kepegawaian Daerah, yang kami hormati yang sempat hadir pada hari ini para kepala bidang, dan tak lupa pula kami hormati para Kasubag, Kepala Seksi, pejabat fungsional, staf PNS, dan para adik-adikku PHL yang sempat juga hadir pada hari ini di tempat ini. Perlu kami sampaikan sesuai dengan undangan kami, kegiatan kita hari ini yaitu rapat penyusunan standar operasional prosedur dan probis di lingkungan kantor kita, Dinas Pendidikan, karena dianggap SOP itu sudah menjadi titik tumpu dalam pelaksanaan kegiatan kita, di mana kita tahu jumlah layanan yang kita miliki dalam lingkup Dispora adalah 22 jenis layanan yang terangkum dari semua 4 bidang dan 1 sekretariat. Kira-kira mungkin harus dilaksanakan rapat bersama untuk pembuatan penyusunan SOP yang mana kita sudah laksanakan dari tahun-tahun lalu, tapi mungkin maaf dari pemateri mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Bapak Kepala Dinas akan memberikan arahan-arahan atau motivasi dalam pelaksanaan SOP kita. Untuk itu Bapak Kepala Dinas kami persilahkan dengan hormat. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kabid Pengelola Pendidikan, Pak Kabid Pendidikan, narasumber yang hadir dari bagian OPEK, para kepala seksi, Kasubag, serta para tenaga PHL yang saya hormati. Pertama-tama saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk senantiasa mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat kesehatan sehingga kita bisa sempat hadir di tempat ini untuk mengikuti serangkaian acara penyusunan standar operasional prosedur. Salam dan kasih tak lupa kita kirimkan atas kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga keselamatan selalu tercurah kepada beliau, kepada para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir di tempat ini. Amin. Awalnya lapau lima aja, tapi setelah kulihat tadi, lapau ini. Ini kita mau bicara persoalan SOP. Yang jadi persoalan, jangan SOP kita mau sesuai dengan standar. Saya tanda tangan undangan itu berapa yang hadir tadi. Jadi persoalan pertama terkait dengan SOP itu menghargai. Ini masa saya tanda tangan, ini mau tanda tangan, masa dari kita setahun ruangan apa dan lain-lain. Menurut kita SOP, tanda tanganku saya tidak dihargai. Yang utama itu prosedur, standar operasional prosedur itu menghargai. Datang tamu
apalagi kita pelayanan temannya, loy pelayanan ada 22 berat lah ya. Pertama kali datang tamu, yang pertama diutamakan itu menghargai tamu. Kita kan pelayanan, kita pakai SOP itu, tantangan saya tidak dihargai. Ini saya yakin semuanya yang belum hadir, apalagi tenaga PHR, mana naik ke manajer PHR dari awal Bapak Ibu, politik. Tapi kapan nusana keluarga ini yang atasanku mentekin atas nama anak, nah terlambat main hadir di tempat-tempat seperti ini. Apa itu ke dalam murah ini. Aduh. Jadi itu yang pertama, Bapak Ibu di tabi ngira tulung apa itulah harga intanya nala undang. Ada mungkin kita tahu kalau mereka ruangan. Tadi bahkan mau dimulai acara, biar bagi dua aja ini staf di kantor, jadi karena malah bicara tuh pakai SOP, ulangi kembali. Yang pertama diutamakan adalah menghargai. Kan kita kan pelayanan. Ini yang pergi dari hargai para tahu. Buat apa kita membuat standar operasional prosedur? Sehari kita dilayani tahu kita dilayani, sehari kita dilayani tahu dicuekin, tidak begitu. Jadi pokoknya jadi gila aja kuku ini gila aja pokok ya. Gigi santai gila jari cuma harus dikubau, harus dikubau Tuhan, harus ini disampaikan. Itu juga yang ini kalau pagi ini kehadiran tak. Mana mungkin kita mau betul-betul standar operasional pelayanan prosedur. Kalau hadir di kantor ini utamanya yang pelayanan. Nah ketika dia saya luang ini ditolong layani, ditolong ini dari pelayanan. Sengaja biasa saya duduk di situ lalu dia jadi gila bagaimana tidak, cuma saya mau duduk di situ, mau semua saya lihat. Kamu ini apakah begini dari dulu dinas pendidikan? Ini baru bagian pertama kali kita ketemu langsung sama semua ini staf-staf. Semenjak saya dilantik, baru bagi semua hadir ini untuk ketemu dengan saya. Belum pernah pikir apa selalunya. Iya. Kita tahu. Saya tahu kalau tugas tak di rumah kalau pagi banyak. Cuman Anda temulah dulu itu orang yang di kantor tolong biasa. Kita kan ada aturan, ada standar, ada prosedur. Nah ini mulai dibahas. Begitu. Ya paling tidak jam 8 lagi di kantor. Untung ketika apa duluan orang yang mau dilayani daripada yang mau melayani. Jadi itu harus memang sampaikan. Sebenarnya memang saya mau berencana untuk kita rapat bersama terkait dengan ini, tapi secara kebetulan ini ada kegiatan penyusunan SOP, ya harus disampaikan begitu. Contohnya tadi itu. Sengaja memang terlambat karena ada kejadian. Bagaimana kalian ternyata waktu ini biar bagi duanya juga hadir di ruangan tidak cukup bahkan bisa dipindah lari serokio. Tidak begitu. Kita diundang karena kita dihargai. Itu yang pertama. Jadi proses yang pertama prosedur operasional standar operasional prosedur itu pelayanan menghargai dulu. Karena SOP itu tolak ukur dalam melaksanakan tugas kita. Itu fungsinya. Apabila tidak dihargai peran tertahui itu para lupa SOP yang digunakan. Saya kira melayani, saya kira korok-koroknya ada. Kan itu. Jangan tegang, santai. Tak harus disampaikan, ini harus disampaikan. Itu yang pertama, yang kehadiran itu di kantor di Tabib.
jam juga sampai jam 9. Dimaklumi banyak kegiatan di rumah, tapi laku lagi mesti jangan sampai yang mau dilayani duluan datang di kantor. Tapi Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa diperhatikan dan kedepannya ada perubahan. Dan kalau ada rapat-rapat begini, nah kita udah mengundang lah kira terlalu itu supaya baik-baik supaya luar biasa ini pakai kemarin saya bisa buat kemarin lah pakai koro-koro di polanya hanya jangan begitu. Kebiasaan yang lama pelan buang. Ini 2025 kita akan masuk tahun baru dan betul-betul segala sesuatunya harus baru. Apakah itu sikap kita di kantor, pelayanan pokoknya semuanya yang baik-baik harus baru semua. Sekarang itu mungkin yang bisa disampaikan, dan mohon maaf biaya hukum juga harus dipahami. Ini yang pertama, menghargai itu di tabik. Sekian mungkin Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali arahan dari Bapak Kepala Dinas, apa yang disampaikan bisa merubah kita, dapat menjadi motivasi dalam kerangka kerja kita sehari-hari, dan dapat merubah apa yang biasa kita rutinkan kehadiran. Ada yang saya simak dari Bapak Kepala Dinas, kehadiran itu barangkali kalau bisa jam 8 kita tidak bisa hadir, jangan tumaki hadir jam 10. Saya kira itu kebijakan yang sudah luar biasa. Karena injok Bapak Ibu dia maki sampala buku katawa maki. Jadi yang pagi lagi bisa hadir jam 8, bisa barangkali hadir setelah jam 8. Jangan juga sampai jam setengah 10, jam 10. Barangkali merupakan standar utama dulu kehadiran. Karena betul apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas, bagaimana kita menyusun SOP yang sebenar-benarnya. Kalau kita saja standar kita belum mampu untuk kehadiran kita. Kita sudah tidak dituntut untuk ikut apel jam 7. Sudah kita tidak dituntut. Jam 8 pun jarang yang banyak orang. Jadi barangkali dalam kesempatan ini karena sudah kita tidak bisa menyampaikan di apel karena sudah tidak ada apel, barangkali kehadiran itu kalau tidak bisa jam 8 lewatlah, jangan sampai jam 9. Barangkali itu yang teman-temanku semua, adik-adikku, barangkali bisa diperhatikan dalam pertemuan ini sekali lagi, karena betul sekali apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas, bagaimana kita bisa menyusun standar operasional yang 22 layanan kalau kita saja yang standar kehadiran tidak bisa dimaksimalkan. Barangkali kami mengucapkan Bapak Kepala Dinas dalam arahan-arahannya semoga bermanfaat bagi kami semua, dan marilah kita memasuki acara inti, yaitu penyusunan SOP dan probis. Pemateri dari organisasi kepegawaian sudah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah tidak asing lagi 2 orang, Ibu Hasma dengan Ibu Tuti. Barangkali sudah bisa dimulai acara Ibu untuk inti dari acara kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih atas terfasilitasinya penyusunan SOP pada hari ini. Yang kami hormati para kepala bidang lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, para kepala seksi, Kasubag,
dan teman-teman semua yang kami hormati. Terima kasih atas kesediaannya menghadiri acara hari ini. Kami dari bagian organisasi, saya mungkin saya bilang tadi sudah tidak asing lagi dengan Ibu Tuti akan melaksanakan, ini bukan materi tetapi kita harus sharing terkait masalah SOP karena ini bukan barang baru, ini sudah barang yang lama. Ini terakhir sebelum saya masuk di organisasi itu sudah dibahas 2019. Saya cari perbuknya juga karena kemungkinan ada perbuk yang mendasari Permendagri atau Permenpan, tetapi saya sampai sekarang saya tidak dapat karena yang melaksanakan, yang menyusun pada saat itu yang memfasilitasi dari organisasi itu adalah Ibu Mina dan dia sudah pensiun. Jadi kami tidak ini. Sebelum kita memasuki SOP, saya mau bertanya, apakah provisnya Dinas Pendidikan sudah selesai? Kita sudah melaksanakan sosialisasi di bulan lalu dan kami sudah kasih batas waktu penyusunan sampai 30 November. Dan saya tidak tahu apakah sampai sekarang sudah ada atau belum atau masih sementara karena provis itu sangat penting. Karena itu diambil dari Rensa dan harus diasistensi sebelum kita tetapkan. Jadi provis itu disusun 1 kali dalam 5 tahun berdasarkan Rensa. Dan provis itu sangat menunjang dokumen basic TPP. Belum TPP, evaluasi kelembagaan juga, kematangan perangkat daerah juga. Saya perhatikan kematangan perangkat daerah yang kemarin kita evaluasi di tahun lalu, Dinas Pendidikan memang tidak memasukkan SOP, tidak ada SOP-nya. Standar pelayanan juga tidak ada yang dimasukkan, itu di kematangan. Sedangkan kematangan itu kita sangat rendah karena beberapa teman-teman dari OPD itu tidak ada yang selesai SOP-nya. Saya tidak tahu apakah mereka tidak menyusul, tidak memperbaharui, saya tidak tahu. Karena ini SOP ini sudah lama, bukan lagi yang baru. Coba kita masuk. Jadi sebelum kita memasuki SOP, kita harus tahu dulu perbedaan provis dan SOP. Dari segi unsur dasar hukumnya, kalau provis itu dia dasarnya Permenpan 19 tahun 2018, sedangkan SOP itu Permenpan 35 2012. Harusnya aturan provis dulu keluar baru SOP, tetapi ini terbalik. Tapi ini kebijakan dari pusat sendiri yang seperti ini, jadi kita di daerah hanya mengikuti. Kemudian dari dasar pelaksanaan, provis itu peraturan pimpinan instansi, sedangkan SOP peraturan pimpinan instansi juga bisa unit kerja. Kemudian yang kelima, meminimalisasi kesalahan dan optimalisasi dalam melakukan pekerjaan. Jadi SOP itu memang sangat penting dalam melaksanakan pekerjaan karena bisa meminimalisasi terjadinya kesalahan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Ya, ini kegiatan dalam SOP. Ya, SOP itu mencerminkan kegiatan. Jadi SOP memang dia mencerminkan kegiatan, misalnya itu kalau di kegiatan di sekretariat. Ya, yang selanjutnya menggambarkan kegiatan yang real. Sudah membatasi kegiatan awal, utama, dan akhir kegiatan, mencerminkan kegiatan tertentu terkait pelayanan, rutin, dan penugasan. Jadi semua ada SOP-nya, baik itu dari segi pelayanan, contohnya apa-apa yang menjadi jenis layanannya di sini, berarti itu ada standar pelayanannya. Kemudian rutin, itu rutin yang seperti kayak di sekretariat itu pekerjaannya rutin. Misalnya menyusun dokumen perencanaan, seperti apa itu alurnya, itu kan rutin, setiap tahun pasti ada, dan di OPD ini ataupun di OPD yang lain itu pasti sama SOP-nya karena kegiatannya sama. Nah,
Ini persyaratan penyusunan SOP. Jadi SOP itu disusun oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan. Jadi kalau kita di sini berarti kepala bidang masing-masing menyusun SOP-nya. Sekretariat yang memfasilitasi penyusunannya. Ya seperti sekarang ini, sekretariat yang memfasilitasi ini sering-seringnya kita, tapi yang bertanggung jawab langsung untuk penyusunannya itu kepala bidang, karena alur kegiatan itu tidak mungkin sekretariat tahu, pasti kepala bidang PPTK-nya yang tahu seperti apa alurnya ini kegiatan sampai menghasilkan output. Bertitik tolak pada SOTK, uraian tugas, dan analisis jabatan. Orientasi pada kegiatan. Kegiatan yang sama akan memiliki SOP yang sama. Seperti yang disebut tadi bahwa untuk penyusunan dokumen perencanaan pasti sama maupun di OPD sini ataupun di OPD lain. Ini juga hasil kesepakatan nasional antar pelaku. Penyusunan SOP itu harus kita bentuk tim. Dari satu organisasi itu kita harus bentuk tim. Mungkin ada timnya dari sekretariat. Jadi semua bidang itu harus ada yang terlibat dalam penyusunan SOP. Dan tugasnya masing-masing diurai. Kemudian penilaian kebutuhan SOP itu penyusunan rencana penilaian dan kebutuhan, identifikasi dan penyusunan dokumen. Jadi sebelum kita menyusun SOP, kita harus mengidentifikasi dulu kegiatan-kegiatan apa di dalam organisasi kita yang harus disusunkan SOP. Kemudian yang bertanggung jawab siapa-siapa, mulai dari kepala dinas sampai ke pelaksana. Siapa-siapa yang akan bertanggung jawab dan tugasnya apa. Misalnya kepala dinas karena dia pengambil keputusan menandatangani, sedangkan yang lainnya itu ada yang memproses paratnya, ada yang menyusun dokumennya. Jadi di SOP itu harus jelas seperti itu. Pengembangan SOP, penyusunan rencana, penilaian, identifikasi sama. Pengintegrasian itu penerapan, pemberitahuan, distribusi, pelatihan, pemahaman. Jadi semua tim itu bertugas juga untuk memberikan pemahaman terhadap yang menjadi petugas layanan. Contohnya kita di Dinas Pendidikan di sentra pelayanan. Jadi di sentra pelayanan harus mengetahui apa tugasnya dan apa yang dilayani. Jangan sampai orang bertanya sama petugas layanan, mereka bingung, dia harus masuk di bidang lagi bertanya. Jadi ini yang petugas layanan ini harus betul-betul memahami prosedur, persyaratannya dan semuanya. Kemudian yang monitoring dan evaluasi pengumpulan informasi dari pihak luar berdasarkan penilaian penerapan. Maksudnya di sini informasi itu misalnya ada beberapa pelayanan yang memang itu misalnya dari pelayanan ini, kenapa bisa seperti ini? Harusnya ditambah yang ini. Jadi itu kita tidak, jangan sampai kita yang menjadi pelayanan, nah kita tidak bisa lagi menerima saran dari luar, itu harus. Jadi masukan-masukan dari customer itu harus dibutuhkan sama sekali, karena kepuasannya itu ada sama dia. Ketika kita membuat survei SKM itu, yang disurvei itu kepuasannya pelanggan seperti apa? Salah satu pertanyaan di dalam kuesioner itu, apakah puas dengan pelayanan? Bagaimana dengan waktunya? Jadi informasi-informasi dari pelanggan itu memang penting. Lanjut. Jadi prinsip pelaksanaan SOP itu konsisten. Jadi konsisten dari waktu ke waktu, tidak ambigu, tidak berubah-ubah. Misalnya tahun ini SOP-nya itu hanya misalnya pelayanan misalnya KGB. Jadi KGB itu persyaratannya itu misalnya SK. Tetapi ini SOP ini belum berubah regulasi, tahun depannya dirubah lagi, kan bingung. Bukan lagi SK yang dibutuhkan, tetapi selain dari SK. Jadi itu betul-betul harus konsisten, komitmen. Jadi semua di sini komitmen, harus berkomitmen mulai dari pimpinan sampai ke pelaksana. Komitmen
sangat diperlukan dalam menerapkan SOP. Nah, seperti ini komitmennya ini kayak di sentra pelayanan, komitmennya itu kita harus datang jam 8 ya jam 8. Tidak, nah pelanggan sudah ada, kita masih di rumah, datang juga, ya seperti itu. Terus yang ketiga, perbaikan berkelanjutan. Jadi SOP itu selalu ada update untuk perbaikan untuk efektivitasnya. Jadi tidak harus SOP seperti itu. Tetapi ini dia dinamis, misalnya ada regulasi baru atau ada kelembagaan baru, itu bisa diperbaharui kembali SOP-nya. Mengikat seluruh unsur memiliki peran penting. Jadi mulai dari pimpinan sampai pelaksana itu memiliki peran penting. Terdokumentasi dengan baik. Lanjut. Seperti misalnya itu salah satu contoh judul itu adalah penyusunan dokumen perencanaan. Jadi kita harus tahu dulu judulnya itu apa-apa. Penyusunan dokumen atau penanganan surat masuk itu adalah salah satu judul. Penanganan surat jenis layanan itu adalah judul. Kemudian identifikasi prosedurnya. Prosedurnya itu seperti apa? Misalnya kalau penyusunan dokumen perencanaan itu harus kemana dulu? Apa yang harus dilakukan dulu? Jadi kita harus identifikasi dulu sebelum kita menyusun formatnya. Ya ini sama yang tadi, menghitung aktor itu pemangku sama dengan yang menghitung siapa-siapa yang terlibat di dalam SOP tersebut. Kemudian membuat draft itu simbol-simbolnya masuk di sini. Memasukkan kemudian isi mutu baku dan keterangan. Coba lanjut. Langkah-langkahnya itu menyusun dokumen itu seperti apa? Jadi masuk di uraian itu adalah langkah-langkah. Misalnya mengidentifikasi kalau menyusun dokumen perencanaan apa-apa yang perlu dilakukan dulu. Misalnya penyusunan DPA. Mengidentifikasi data kebutuhan itu di uraian. Kemudian lanjutnya kemana? Kemudian di pelaksanaan itu ada pelaksana 1 sampai 3. Pelaksana 1 itu mulai dari pimpinan unit kerja, misalnya kadis itu dia perannya apa. Kemudian pelaksana 2 itu mungkin kabit atau sekretaris. Jadi tergantung kegiatan itu di mana, ya itu yang menjadi pelaksana. Misalnya kalau di sekretariat berarti kadis sampai ke pelaksananya sekretariat. Begitupun di bidang. Jadi yang terlibat di situ yang ada di bidang itu sendiri. Persyaratan. Persyaratannya itu kalau misalnya kita menyusun dokumen perencanaan RKA, apa yang dibutuhkan? Berarti renja, aturan terkait. Kemudian waktu menyusun dokumen perencanaan itu membutuhkan waktu berapa lama? 1 hari kah? 2 hari kah? Jadi ini. Kemudian outputnya otomatis RKA atau renja. Apa yang kita susun maka itulah menjadi outputnya. Keterangan ini bisa diisi atau tidak ada, bisa diisi bisa tidak. Lanjut. Ini simbol-simbol dalam SOP. Yang pertama itu berbentuk kapsul terminator, digunakan untuk menggambarkan proses awal. Jadi mulainya di start itu SOP itu simbolnya adalah terminator. Itu di prosesnya itu mulai dari awal dan diakhiri dengan model simbol seperti itu. Misalnya kepala seksi, apa yang harus diambil dalam pelaksanaan prosedur tersebut? Apakah dia harus memutuskan untuk memarat atau menunda atau menolak? Jadi di situ keputusannya. Kalau misalnya itu kegiatan itu setelah turun di dia ditolak, maka anak panah itu dia akan mengarah ke atas lagi untuk perbaikan. Jadi harus jelas di situ. Kemudian ini anak panah kan hanya menggambarkan arah proses. Kemudian segi 5 itu menggambarkan itu perpindahan halaman. Coba lanjut. Kemudian yang segi 4 itu proses, 1 aktivitas, 1 aktor, 1 simbol, kecuali untuk kegiatan secara esensinya merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dari sektor secara bersamaan dan waktu relatif sama seperti rapat. Jadi kalau misalkan rapat koordinasi di dalam SOP itu bisa saja ini yang segi 4 ini bukan turun, tetapi dia anak panahnya ke
samping. Jadi bisa saja tiga baris ini yang segi keempat karena bersamaan untuk mengeluarkan prosesnya. Ini sama yang segi 5, yang belah ketupat, pengambilan keputusan. Ya lanjut. Isi mutu bakunya ada beberapa. Jadi kalau misalkan dokumen perencanaan apa-apa yang dibutuhkan. Kolom waktu diisi dengan lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan, menit, jam, hari, minggu, dan bulan. Terus kolom outputnya diisi dengan hasil langsung kegiatan, surat, laporan, kumpulan. Jadi ini menjadi output itu bisa surat atau laporan, data, draft, ada beberapa yang menjadi output. Nah ini isi keterangannya. Kolom keterangan diisi dengan penjelasan singkat mengenai hal-hal yang perlu diperjelas seperti anggota tim kerja, SOP yang terkait, biaya yang diperlukan, dan persyaratan. Jadi tadi itu yang diisi keterangan yang bisa dikatakan diisi atau tidak, itu bisa dimasukkan. Jadi ada beberapa permasalahan dalam penerapan SOP. Kemudian yang pertama itu waktu yang tidak sesuai. Ini permasalahan yang sering terjadi. Apa yang kita lakukan setelah 30 menit itu tidak selesai sesuai standar. Jadi petugas layanan itu akan menyampaikan kepada yang dilayani bahwa keterlambatan layanan itu ada beberapa sebab. Tetapi disampaikannya itu tidak dengan marah-marah. Karena petugas layanan itu motonya itu senyum, sapa, beberapa. Jadi jangan sampai motonya itu lain, tetapi perilaku kita lain. Jadi waktu yang tidak sesuai. Pelaksana tidak memahami SOP. Ini yang sering terjadi. Petugas layanan tidak memahami. Ada yang bertanya, saya tidak tahu. Bagaimana menjadi petugas layanan? Kalau SOP-nya sendiri dia tidak tahu. Makanya di sentra pelayanan itu bukan hanya sekretariat yang ada di situ, tetapi semua bidang harus ada perwakilan yang betul-betul menguasai jenis layanan yang ada di bidangnya masing-masing. Jadi seperti kayak di sentranya kita di sini, berarti harus ada 5 bidang, ada 4 bidang, kemudian tambah 1 sekretariat. Dan ini harus betul-betul dia pahami. Aktivitas tidak atau kurang spesifik. Aktivitas itu terlalu umum. Kurangnya komitmen. Di sini juga tidak ada komitmen. Makanya sering terjadi permasalahan dalam pelayanan. Di sini juga kami perlu ingatkan, yang SIPPN yang menjadi operator itu siapa? SIPPN, Sistem Informasi Pelayanan Publik. Jadi perlu kami ingatkan bahwa SIPPN-nya Dinas Pendidikan itu masih sangat kurang. Di sini cuma 22 jenis layanan, sedangkan ada beberapa yang lebih dari itu jenis layanannya. Kalau Probis yang menyusun sekretariat sendiri atau masing-masing? Oh. Ya, demikian mungkin dari saya. Sahabat ada yang perlu di-sharing-sharing. Ini kita sharing-sharing, mungkin saya juga ada yang kurang penyampaiannya. Mungkin Bapak Ibu yang lebih tahu tentang SOP, mungkin kita bisa sharing-sharing di sini. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak. Telah kita dengarkan secara singkat inti-inti dari penyusunan SOP. Tapi kegiatan ini belum berakhir. Besok insya Allah akan dilaksanakan simulasi. Jadi
dari apa yang disampaikan Ibu Pemateri, kita barangkali para PPTK, para kepala bidang sudah bisa menggambarkan tahun 2025 karena sudah tidak ada rapat mungkin lagi dalam penyusunan nanti. Sudah dapat digambarkan kegiatan-kegiatan apa yang akan dibuatkan SOP-nya. Makanya itu besok masih ada acara simulasi, sudah kita akan langsung praktekkan. Jadi kita bayangkan misalnya saya kepala bidang sebagai PPTK dan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan tahun depan. Karena penyusunan SOP tahun depan sudah tidak ada rapat mungkin untuk pelaksanaan ini. Jadi sengaja saya laksanakan kegiatan pada akhir tahun 2024 untuk tahun 2025. Jadi tahun depan kalau ada permintaan penyusunan SOP sesuai apa yang disampaikan Ibu Kabak Orpek sebagai pelaksana, Ibu kepala bidang itu sebagai penanggung jawab. Makanya itu pada hari ini saya undang staf PNS, PHL karena mereka-mereka itu bisa membantu dalam penyusunan, karena kita tahu mungkin kepala bidang hanya bisa bertanggung jawab, tapi mungkin dia punya kesibukan yang lebih agak menyita waktu, maka para staf PNS atau PHL bisa membantu. Maka saya sengaja hadirkan pada hari ini. Jadi tahun 2025 insya Allah dalam penyusunan SOP itu sudah tidak bingung-bingung lagi. Saya juga bingung sebenarnya. Makanya itu pada hari ini kami melaksanakan rapat ini dengan Ibu Erna agar meminimalisir kesempurnaan itu. Kita jauh dari memahami sedikit proses SOP itu. Jadi tahun 2025 sudah tidak akan dilaksanakan rapat, mungkin akan ada permintaan langsung dilaksanakan. Jadi besok para kepala bidang PPTK bisa barangkali mengambil contoh kegiatan yang akan disimulasikan. Ada lagi istilah proses bisnis, hampir-hampir mirip dengan SOP. Cuma kita ya itulah PNS terus diberi beban kerja. Jadi mungkin probis itu Ibu Erna yang lebih mengerti sebagai kasubag program. Belum pernah menyampaikan ke kita bagaimana itu probis. Saya juga sangat tidak mengerti, maka Ibu Erna sudah tampil di depan ini akan memberikan gambaran dengan Ibu Kabak Orpek. Gambaran-gambaran itu probis itu yang bagaimana